Hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, sesuai dengan yang banyak kalian request, di video kali ini kita bakalan bahas seputar AFO nih, teman-teman. Namun, sebelum itu di sini coba teman-teman komen dulu di kolom komentar di bawah, siapa nih yang masih hold AFO ini, teman-teman? Dan kalian hold dari harga berapa gitu? Karena kalau kita lihat ya, buat AFO ini adalah salah satu altcoin yang penurunannya salah satu yang mungkin paling dalam ya, atau paling drastis gitu. Mungkin saya bisa aja salah, mungkin aja bisa ada altcoin lain yang penurunannya lebih drastis. Tapi untuk AFO ini salah satu token yang udah listing di cek besar juga, namun penurunannya sangat signifikan ya. Yang mana kalau kita lihat dari topnya ke bottom, ini 90% lebih teman-teman penurunannya. Karena kalian bayangin ya, ini topnya itu di sekitaran ya sempat nyentuh $3. Namun kalau kalian lihat nih teman-teman, di bagian sini, ini sekarang harganya sekitar 0,08 US dollar doang gitu per tokennya. Dan ya turunnya drastis banget ya teman-teman ya. So buat kalian coba komen nih siapa yang masih hold AFO. Dan di sini tentu di video kali ini juga kayak biasa teman-teman, sama sekali nggak ada maksud ya di video ini untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini per video ini saya record, ini AFO menempati posisi ke-358 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan data ini teman-teman bisa cek langsung melalui coinmarketcap.com seperti biasa. Dan di sini kalau kita lihat, mungkin kita pindah dulu untuk data seputar AFO ya. Dimana kalau kita lihat dari sini teman-teman. Nah, kalau kita intip dari Diva lama, teman-teman bisa lihat memang AFO ini dari segi TVL juga udah turun cukup jauh ya dari topnya, yaitu di sekitaran ya bulan Maret tahun 2024, dan udah turun terus nih teman-teman. Sampai ke TVL yang sekarang itu ada di sekitar 39,26 million of dollar untuk total value lock di AFO ini, which is memang udah turun cukup jauh gitu dari topnya. Dan ini juga selaras ya sama price actionnya yang juga ikutan turun dengan cukup signifikan. Namun di sini mungkin karena memang kalau kita lihat dari time frame besarnya seperti weekly time frame ini cuman kelihatan turun gini doang teman-teman. So kita bakal coba lihat dari daily time frame ya buat AFO ini. Dan satu lagi teman-teman sebelum saya lupa, buat teman-teman yang mungkin mau tahu AFO ini projectnya tuh seperti apa, kemudian utility-nya tuh seperti apa dan lain-lain, kalian boleh banget nih buat mampir ke video pembahasan AFO saya yang sebelumnya, karena di situ saya bahas lengkap seputar project dan utilitas dari AFO ini, dan juga price action ya sebelum sampai ke titik harga sekarang gitu. So boleh banget kalian mampir buat teman-teman yang penasaran, dan setelah itu kalian boleh banget buat mampir lagi ke video yang sekarang ini. Dan di sini kita bisa lihat dalam beberapa pergerakan terakhirnya sebenarnya AFO nih dari bulan Juli ya lebih tepatnya, atau lebih tepatnya mungkin di sini bulan Juni lah ya, dari bulan Juni tahun lalu 2024 sampai ke di sini teman-teman. Nah, ini sekitaran Januari 2025 ya, bulan Januari. Di sini kalian bisa lihat bahwasannya AFO ini sebenarnya masih bermain aja di parallel channelnya. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, kayak gini. Dia bermain di area konsolidasi ini sampai akhirnya dia breakdown, teman-teman, di range yang di sini. Kalau kalian lihat dia breakdown di sini. Nah, di titik yang ini dia breakdown, dan ya sangat disayangkan ternyata AFO gagal untuk mempertahankan demand zone yang ada di sini, teman-teman. Dan ketika hal ini terjadi ya, ini secara otomatis AFO kembali membentuk all time low-nya, karena di sini kalian bisa lihat AFO ini udah membentuk all time low sejak lama ya. Bahkan ketika bulan Mei tahun 2024 dia udah ngebentuk all time low, teman-teman, karena dia udah turun di bawah harga listingnya. Kalian bisa lihat di sini harga listingnya, dan dia udah turun di sini, teman-teman. Jadi dia udah ngebentuk yang namanya all time low gitu. Dan ya di sini juga teman-teman harusnya tahu ya, ketika suatu koin udah seperti ini maka ya secara bias tentu akan lebih ke bias penjualan dibandingkan pembelian. Dan kalian bisa lihat nih eh di sini juga terjadi breakdown, testing, and then turun lagi sesuai dengan beberapa hal atau beberapa habit ya yang sering saya ungkapkan di beberapa postingan video saya sebelumnya juga. Dan ya di sini setelah dia breakdown juga terjadi lagi, kalian bisa lihat dia breakdown, testing dulu ke resistance-nya, baru turun lagi, teman-teman. Dan ya kalau kalian lihat ya, bahkan di sini juga setelah dia breakdown important area atau demand zone di sini yang mana sekarang udah jadi area resistance, dia turun, and then dia meninggalkan imbalance atau fair value gap di sini. Kalau kalian lihat di sini saya udah marking ya untuk fair value gapnya, dan bahkan fair value gap ini nggak sempat di fill, teman-teman, dia udah turun lagi, teman-teman ya, dia udah breakdown lagi dari demand zone ya yang di sini, yang sebelumnya menahan pergerakannya beberapa kali gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini dia menahan pergerakannya beberapa kali di sini, kemudian di sini juga, kemudian di sini juga sempat tertahan sampai akhirnya di breakdown ke bawah gitu, teman-teman. Dan sama setelah dia breakdown, testing, turun lagi, teman-teman. Dan ya ini terus menjadi semacam pattern yang berulangnya di AFO, dan kita sama sekali nggak ngelihat konfirmasi adanya
hal-hal yang bisa menyebabkan atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan AFO ini kembali bullish ya. Dan so far secara technical, secara price action, jujur teman-teman, ini dari POV saya dan mungkin aja saya salah teman-teman, tapi setidaknya ini yang dari POV saya, ini AFO very bearish dari segi chart ataupun price action-nya gitu. Dan teman-teman juga harus analisa mandiri ya, jangan telan mentah-mentah apa yang saya omongin karena mungkin aja saya salah teman-teman. Tapi ya kalian bisa nilai sendiri nih. Kalau kita lebarin ya chartnya, nah kalian bisa lihat sendiri seberapa bearish dari price action dari AFO ini. Dan di sini kalian bisa lihat so far memang AFO baru-baru aja dalam beberapa waktu lalu kembali membentuk all time low-nya di titik yang di sini kalau kita coba marking low point-nya. Nah, ini buat teman-teman yang kadang nanyain ini di harga berapa, kalian bisa lihat nih di pojok kanan. Nah, ini kelihatan nih untuk harga titik all time low-nya. Dimana di sini ada beberapa probability yang bisa saya kasih ke teman-teman semua. Ini dari segi sudut pandang dan POV saya sangat mungkin salah, maka dari itu teman-teman harus banget analisa mandiri juga, do diligence sendiri teman-teman. Dimana di sini ya, I think AFO ini bisa aja untuk koreksi ke level-level harga yang lebih di bawah lagi, mengingat secara teknikal juga ya kita nggak lihat adanya konfirmasi bullish sedikit pun teman-teman. Dan I think ya, meskipun di sini ada sedikit pullback yang cukup oke teman-teman sebenarnya, dan mungkin secara persentase terlihat cukup besar ya kalau kita lihat di sini. Nah, secara persentase mungkin 20% dekat-dekat 30% terlihat sedikit besar, tapi ini karena harganya udah cukup murah gitu teman-teman. Atau lebih tepatnya ini murahnya maksudnya dibandingkan dengan harga-harga sebelumnya ya, yang mana sebelumnya kan sempat sampai $3 teman-teman satu tokennya. Dan sekarang kalian bisa lihat harganya udah 0,0 teman-teman. Dan ya mungkin di sini kalian bisa lihat atau bisa expect adanya penurunan lebih lanjut untuk AFO, dan ini bisa kita konfirmasi jika memang low point ini ke take over. Dan mungkin kalau kita gunakan Fibonacci untuk coba ukur harga yang mungkin lebih tepatnya atau target yang realistis untuk AFO ini, let's say kita ukur dari sini lebih kurang kayak gitu, mungkin teman-teman bisa expect dia di sini ya. Nah, kalian bisa lihat tuh di area 1,618-nya yang ya lebih kurang di sini teman-teman. Dan ini ada angkanya teman-teman, jadi kalian bisa lihat sendiri. Dan itu juga mungkin quote on quote dekat dengan area psikologinya ya buat AFO ini. Dan I think ini area salah satunya yang bisa teman-teman pantau gitu ketika memang AFO ini terkonfirmasi dia breakdown dari low point-nya yang ada di sini teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih dengan menggunakan Fibonacci ya dalam beberapa pergerakan terakhir, ini AFO cukup respect ya dengan Fibonacci-nya atau dengan Fibonacci retracement-nya di sini kalau kita lihat. Nah, kalau kayak gini kalian bisa lihat nih. Mungkin lebih tepatnya seperti ini. Nah, di sini dia respect area 2,618 ya teman-teman. Dan kalau kita coba ukur lagi lebih atas nih, kalau kita coba pindah lagi ke bagian atas di sini. Nah, sorry teman-teman, maksudnya ke sini teman-teman, di bagian sini kita coba ukur. Nah, kalian bisa lihat sendiri dia juga respect ya di area 1,618 ya yang di sini, dan ketika di atas tadi dia juga respect di area 2,618 ya. So, teman-teman boleh banget coba cek atau coba analisa juga menggunakan tools Fibonacci ini, yang mana kalian bisa pantau nih untuk area-area golden ratio yang merupakan area Fibonacci ya gitu, which is di area 1,618 dan area 2,618 ya untuk Fibonacci-nya gitu sebagai golden ratio. Dan itu adalah probability pertama di mana AFO ini bisa aja breakdown dari low point-nya yang di sini. Namun ya kayak biasa kita harus coba lihat dari berbagai perspektif juga. Namun di sini ya karena memang sebenarnya AFO ini cukup bearish, I think probability pertama itu punya potensi yang lebih besar. Namun ya kalau kita take a look di sini sebenarnya ada semacam resistance kecil yang terbentuk. Nah, kalau kalian lihat di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ini dia menahan harga AFO beberapa kali juga. Dan di sini juga sempat testing namun gagal. Dan ya kalau misalkan ternyata AFO nih bisa breakout at least dari area ini dulu deh. Nah, mungkin aja nih AFO ini bisa membentuk pergerakan yang lebih kurang kayak gini, teman-teman. Jika dia berhasil breakout ya dari area di sini, mungkin aja dia bisa membentuk pergerakan yang ya lebih kurang seperti itu. Untuk coba kembali, ya mungkin aja testing ke resistance atasnya. Tapi kalaupun ini terjadi, ini nggak mengonfirmasi AFO ini bisa langsung bullish teman-teman, karena so far kita lihat nih setidaknya titik high point kita untuk low-nya itu di sini. Jadi ya mungkin teman-teman bisa bilang lower high dan lain-lain itu di sekitaran sini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat AFO ini bisa kembali mungkin bullish lagi atau sebagainya, setidaknya secara jangka pendeknya mungkin AFO ini harus breakout dari resistance yang ada di sini. Dan saya tahu itu nggak gampang teman-teman. Bahkan untuk breakout resistance yang di sini aja ini sebenarnya cukup sulit buat AFO gitu. Tapi ya kita
lihat aja nanti kemungkinan atau probability mana yang akan terjadi. Namun jujur dari POV saya sendiri mungkin probabilitas yang pertama itu punya kecenderungan yang lebih besar gitu buat terjadi di price action AFO ini. Tapi sekali lagi saya bisa salah, maka dari itu teman-teman harus analisa mandiri juga karena kita nggak tahu market itu dinamis ya. Dan di sini kalau kita lihat juga dari data-data seputar AFO, nah di bagian token terminal di sini kalian bisa lihat ya, bahwasannya buat iPhone nih data-datanya juga by token terminal nggak menunjukkan performa yang cukup oke teman-teman. Dimana token trading volume-nya juga so far mulai menurun, kemudian token holder juga biasa aja teman-teman, nggak ada yang gimana banget. Dan data-data lain seperti core developer juga so far tidak terlalu bagus ya teman-teman, bahkan cukup mengecewakan. Dan di sini kalau kita coba lihat juga dari CoinGlass, ini sebenarnya jujur derivatif data dari AFO ini cukup menyedihkan teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian lihat nih dalam 24 jam terakhir ini yang terlikuidasi value-nya sangat kecil teman-teman. Yang artinya juga di satu sisi mungkin itu cukup oke karena banyak pelaku pasar yang nggak terlikuidasi. Tapi gini teman-teman, di sisi lainnya kita harus sadar bahwasannya berarti yang transaksi itu dikit teman-teman. Dan kalian bisa lihat juga volumenya berkurang dengan signifikan ya buat AFO ini dalam beberapa waktu terakhir gitu. Dan meskipun demikian sebenarnya memang secara investor atau backersnya ini cukup banyak kah untuk AFO ini, di mana mungkin beberapa yang kalian kenal seperti Binance Labs, Coinbase Ventures dan lain-lain itu berinvestasi di AFO ini. Tapi ya kita nggak melihat adanya konfirmasi-konfirmasi yang positif ya dari segi price action-nya gitu. Dan kalau teman-teman cek dari analitik juga ini sangat-sangat mengecewakan ya buat AFO ini, di mana dari kuartal 2 tahun 2024 sampai kuartal 1 tahun 2025 itu semuanya minus teman-teman. Nggak ada yang positif ya. Jadi AFO ini kalau misalkan kita tarik nih dari Q2 tahun 2024 ke Q1 tahun 2025, itu artinya setidaknya secara historical udah 4 kuartal berturut-turut AFO ini minus semua gitu teman-teman ya. Dan 4 kuartal artinya 1 tahun teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan mungkin di kuartal 2 kali ini ya mungkin belum terlalu bisa dinilai gimana banget teman-teman, karena memang masih baru ya, masih pertengahan juga, meskipun memang udah minus 19% sih teman-teman. Namun ya kita nggak bisa judge banget lah ya, karena memang masih di pertengahan. Karena sekali lagi saya katakan market itu dinamis, kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Tapi so far dengan minus 19% ini, I think nggak gampang loh buat AFO ini bisa ngembaliin returnnya menjadi positif lagi gitu teman-teman. Dan ya lebih kurang kayak gitu. Coba teman-teman komen aja pendapat teman-teman seputar AFO ini gimana menurut kalian. Dan I think saya sendiri sama sekali nggak tertarik sama token ini jujur. Namun ini sama sekali bukan FAT, bukan ajakan jual beli. Teman-teman bisa nilai sendiri dari segi perspektif kalian. Dan boleh kita komen atau teman-teman komen di kolom komentar di bawah dan kita diskusi nih seputar AFO ini. Dan lebih kurang kayak gitu buat pembahasan dan analisa seputar AFO kali ini. Dan satu lagi saya ingetin, kalau teman-teman mau request, boleh banget request aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat bahas dan update secepatnya kayak AFO ini. Dan lebih kurang gitu, thank you banget dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.